Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Firdaus dengan NIM 20110210116, Program Studi Teknologi Pendidikan. Di sini, saya ingin membahas materi mengenai tentang strategi pembelajaran yang dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, hakikat pendekatan, strategi atau model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik pendekatan, strategi atau model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat pendekatan. Menurut Sanjaya tahun 2008, halaman 127, pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Kemudian, hakikat strategi atau model pembelajaran. Menurut UNO tahun 2008, halaman 3, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Kemudian, menurut Arendt dalam Mulyono tahun 2018, halaman 89, model belajar merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam pengorganisasian pengalaman belajar guna mencapai kompetensi belajar. Kemudian, hakikat metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang akan digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Kemudian, pembahasan yang kedua yakni ciri-ciri atau karakteristik pendekatan, strategi model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Adapun ciri-ciri pendekatan yakni yang pertama merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua merupakan sudut pandang. Yang ketiga, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Kemudian, adapun jenis-jenis pendekatan. Roy dalam bukunya yang berjudul Effective Teaching Strategies tahun 1998 mengemukakan bahwa ada dua pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, berorientasi pada guru. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam pembelajaran dan kegiatan belajar bersifat klasik. Kemudian, yang kedua, berorientasi pada siswa. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Kemudian, strategi atau model pembelajaran. Rank L. Tobing dan kawan-kawan tahun 1990, halaman 5, mengidentifikasi 5 karakteristik suatu strategi atau model pembelajaran yang baik, yaitu meliputi yang pertama, prosedur ilmiah, yakni suatu model pembelajaran harus memiliki suatu prosedur yang sistematik untuk mengubah tingkah laku siswa. Kemudian yang kedua, spesifikasi hasil belajar yang direncanakan, yakni suatu model pembelajaran menyebutkan hasil-hasil belajar secara rinci mengenai penampilan siswa. Kemudian, yang ketiga, spesifikasi lingkungan belajar, yakni suatu model pembelajaran menyebutkan secara tegas kondisi lingkungan di mana respon siswa diobservasi. Kemudian, yang keempat, kriteria penampilan, yakni suatu model pembelajaran menunjukkan kriteria penerimaan penampilan yang diharapkan dari para siswa. Kemudian yang kelima, cara-cara pelaksanaannya, yakni semua model pembelajaran menyebutkan mekanisme yang menunjuk reaksi siswa dan interaksinya dengan lingkungan. Kemudian, metode pembelajaran. Ciri-ciri metode pembelajaran. Yang pertama, bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi. Yang kedua, bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Yang ketiga, tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. Yang keempat, memberikan keleluasan pada murid untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat dan hormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.